Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Oke, pada kali ini video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan penjumlahan pada pecahan biasa. Oke, di sini saya sudah tampilkan ada 3 soal dengan penyebut yang berbeda-beda, ada juga penyebut yang sama. Sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, serta komen. Jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya, dan yang paling penting adalah jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian bisa mendapatkan video terbaru saya dan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan selesaikan soal yang pertama. Di sini ada 3/5 ditambah dengan 2/15. Nah, di sini 3/5 ditambah dengan 2/15, kita perlu samakan penyebutnya. Oke, kita di sini kita samakan penyebut. Yang pertama bisa dengan cara KPK. Jadi KPK di sini kita lihat persekutuan terkecilnya, kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi kalau dicari KPK antara 5 dengan 15 itu sendiri. Untuk bagaimana penjelasan untuk mencari KPK sudah ada di video sebelumnya. Silakan dilihat dalam playlist yang sudah saya buat. Oke, terima kasih. Sedangkan setelah kita menentukan atau menyamakan penyebutnya, maka di sini kita lihat 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Hasilnya itu kita kalikan lagi dengan pembilangnya. 3 dikali dengan 3 maka hasilnya adalah 9. Ditambah dengan 15 dibagi dengan 15 hasilnya adalah 1. Dikali dengan 2 hasilnya 2. Sehingga di sini 9 ditambah dengan 2 hasilnya adalah 11. Jadi hasilnya adalah 11/15. Baik, untuk soal yang nomor 2, di sini kita tidak perlu capek-capek untuk menentukan atau menyamakan penyebutnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan KPK karena apa? Penyebutnya di sini sudah sama, yaitu sama-sama 9. Jadi tinggal kita operasikan pembilangnya. Jadi di sini 8 tambah 5 sama dengan 13/9. Nah, inilah hasilnya. Paling gampang kan kalau penyebutnya sudah sama. Nah, untuk nomor 3 kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Di sini dua-dua berbeda. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan KPK. KPK itu bisa dengan cara mendaftarkan ya. Misalnya kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan seterusnya. Sedangkan 6, 12, 18, terus 24, ada 30, ada 36 dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini ada persekutuannya, ada 12 yang sama, kita lihat 12 sama, ada juga 24 juga sama. Nah, ada juga nanti beberapa persekutuan sama. Namun di sini kita pilih yang paling terkecil. Yang paling terkecil adalah 12. Inilah yang dimaksud dengan KPK. Selain dengan mendaftarkan, KPK juga bisa dicari dengan cara pohon faktor atau faktorisasi prima, atau dengan cara tabel juga bisa. Itu sudah ada penjelasan dalam video sebelumnya yang sudah saya buat. Oke, silakan dicek di playlist. Namun di sini kita sudah dapatkan KPK-nya adalah 12. Sehingga di sini 12 kita bagi lagi dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan 3 itu hasilnya 9, ditambah dengan 12 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 adalah 2. Jadi hasilnya adalah 11/12. Nah, selain dengan menyamakan penyebut,
kita juga bisa melakukan penjumlahan pecahan biasa ini dengan kali silang. Maksudnya seperti apa? Misalnya 3/4, kita ambil soal nomor 3 ditambah dengan 1/6. Kita kali antara penyebut dengan penyebut. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, di sini tinggal kita kali silang. 6 kita kali 3, 4 kita kali dengan 1. 6 kali 3 itu 18, ditambah dengan 4 kali 1 itu 4. Sehingga di sini 18 sama 4 adalah 22. 22/24. Namun 22/24 ini belum sederhana. Kita harus ubah dia ke dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu berapa? Yaitu 11/12. Pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi dengan 2. Sehingga 22 bagi 2 itu 11 dan 24 bagi 2 itu 12. Begitu juga untuk nomor 2 maupun nomor 1. Bisa kita cari dengan perkalian silang. Nah, misalnya kita cari yang nomor 1 ya. Di sini ada 3/5 ditambah dengan 2/15. Kita kali silang, nanti hasilnya akan sama dengan 11/15. Kita coba lihat. 5 kali 15. Nah, di sini 5 kali 15 itu berapa? 75. 75 bagi 5. Jadi kita tidak perlu bagi-bagiin, kita tinggal kali. 15 kali 3 dan 5 kali 2. 15 kali 3 itu 45 ditambah dengan 5 kali 2 itu 10. Sehingga 45 dibagi dengan ditambah dengan 10 itu hasilnya adalah 55/75. Jadi di sini kita perlu sederhanakan kedua atas bawah, pembilang dan penyebut itu sama-sama kita sederhanakan dengan cara membagi 5. 55 bagi 5 itu hasilnya 11. 75 bagi 5 itu hasilnya adalah 15. Maka kita peroleh hasil yang sama dengan cara yang menyamakan penyebut. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita pakai dengan cara menyamakan penyebut, maka hasil yang kita peroleh itu sudah mendekati yang paling sederhana, bahkan sudah hasil yang paling sederhana. Berbeda dengan kita menggunakan perkalian silang atau kita mengalihkan antara penyebut dengan penyebut terus dikali silang. Maka kita akan menemukan hasil, mungkin hasilnya pasti benar jika dilakukan perhitungan dengan benar. Namun ada juga yang hasil akhirnya belum dalam bentuk yang paling sederhana ataupun mendekati sederhana. Jadi kita perlu menyederhanakan lagi seperti itu. Jadi di sini saya sarankan pakai yang menurut kalian pahami. Yang penting hasil akhirnya adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, semoga dipahami sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.